Berbicara VTube, saudaraku, kenapa sampai ada bahasa yang dikatakan pengambilan alih? Bahasa ini adalah bahasa yang paling halus, karena sampai diambil alih pastinya ada ketidaksempurnaan di manajemen yang kemarin. PT Kebanu itu tidak terlibat soal manajemennya, akan tetapi memang betul kita memiliki saham di PT Viewtech. Dan pengelolaan sistem dan lain sebagainya, PT Kebanu orang-orangnya tidak terlibat di sistem ini. Sistemnya tidak terlibat. Nah, sistemnya tidak terlibat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya info terbaru apa yang ada di VTube, saya jawab tidak ada info apa-apa. Nah, karena kita bisa cek di website vtube.co, itu tidak ada informasi apa-apa. Ya, websitenya pun offline ya. Di channel My Future Business School yang selama ini menjadi salah satu media terpercaya sebagai corong manajemen, juga tidak ada konten terbaru yang mengabarkan perkembangan VTube saat ini. Dan di beberapa media sosial resmi VTube, vtube.official seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram juga tidak ada informasi apa-apa, masih konten-konten yang dulu. Kemudian juga informasi dari top leader CS pun sudah tidak lagi memberikan informasi apa-apa, bahkan satu persatu sudah menghilang meninggalkan VTube. Tapi memang di luar media yang tadi saya sebutkan, banyak sekali yang mengabarkan informasi terkait dengan progres VTube ya. Mulai dari konten kreator Pandawa 5 walaupun sekarang tersisa 4, sampai konten kreator kubunya Bapak Kiai Haji Eman. Karena kedua kubu ini yang selalu memberikan informasi dan motivasi, dan tentunya mereka bukan bagian dari manajemen VTube, dan informasi yang mereka sampaikan pun tidak berdasarkan data yang akurat dan terkesan muter-muter. Kalau kita melihat kembali pernyataan Pak Kiai Haji Eman dalam sebuah wawancara di Pada Suka TV, beliau sudah menjelaskan perannya di aplikasi VTube ya, yaitu PT Kebanu hanya sebagai pemilik sebagian saham di PT Future Viewtech, dan beliau juga mengatakan tidak terlibat langsung di manajemen. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah mungkin Kiai Haji Eman bisa meng-on-kan VTube padahal beliau sendiri mengatakan bukan bagian daripada manajemen VTube. Bahkan kabarnya yang beredar di para konten kreator, katanya Kiai Haji Eman mengambil alih manajemen. Berbicara VTube, saudaraku, kenapa sampai ada bahasa yang dikatakan pengambilan alih? Bahasa ini adalah bahasa yang paling halus, karena sampai diambil alih pastinya ada ketidaksempurnaan di manajemen yang kemarin, atau bahasa yang tadi yang dikatakan di bawah mangkrak. Kenapa terjadi? Karena tidak ada komunikasi secara intens yang secara nyata. Mengambil alih manajemen berarti mengambil alih kendali. Pertanyaan berikutnya, apakah benar manajemen sudah diambil alih oleh PT Kebanu, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Eman? Karena untuk mengambil alih sebuah manajemen itu biasanya terjadi ketika suatu perusahaan mengajukan tawaran untuk mengambil kendali atau mengakuisisi perusahaan lain, seringkali dengan membeli mayoritas saham di perusahaan yang akan diakuisisi. Jika memang sudah ada pengalihan manajemen, seharusnya pihak manajemen yang lama memberikan keterangan resmi tentang pengalihan kendali ini agar semua VTuber mendapatkan informasi pada satu sumber yang valid, tidak terpecah belah seperti sekarang ini. Tapi menurut saya, benar atau tidaknya, resmi atau tidaknya pengambil alihan manajemen tetap akan merugikan pihak
Kiai Haji Eman atau PT Kebanu. Karena kita tahu bahwa persoalan VTube ini sangat kompleks, tidak hanya sebatas VTube on, tapi ada kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan, yaitu membeli PuFoin member oleh perusahaan sesuai dengan syarat normalisasi yang diberikan oleh SWI. Jika syarat itu tidak dipenuhi, maka tidak sah normalisasi tersebut, dan itu tidak sedikit jumlahnya. Kalau dikatakan ada investor yang akan menggelontorkan uangnya 3 miliar, itu belum apa-apa untuk mengganti kerugian VIP yang ada di member saat ini. Namun jika memang benar manajemen ini sudah diambil alih oleh PT Kebanu atau Kiai Haji Eman, saran saya bagusnya Wilbert Karimun CS itu dilibatkan. Karena apa? Karena menurut saya Wilbert Karimun ini salah satu top leader yang berpengaruh di VTube ya sejak awal, dan sampai saat ini pun saya yakin masih ditunggu-tunggu ya informasinya dari dia. Selain juga berpengaruh, dia juga menguasai ilmu tentang marketing. Ya minimal menjadi salah satu dari tim 9 tersebut, sama-sama memperjuangkan percepatan VTube on. Kembali ke awal, menurut saya sampai saat ini VTube belum ada progres apapun, masih jauh dari kata on. Apalagi perizinan akan habis sampai April mendatang. Ini akan semakin sulit bagi VTube untuk kembali on. Dan kendali masih berada di manajemen yang lama, yaitu di Jack Goy CS. Kalaupun misalnya sudah ada pengalihan manajemen, pastinya manajemen lama akan memberikan statement atau memberikan keterangan resmi terkait dengan pengalihan manajemen ini lewat akun-akun media sosial atau website resminya. Dan itulah informasi serta analisa yang saya pelajari, yang saya cermati tentang VTube ini. Dan bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.